Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat senang bisa menjumpai Anda melalui channel saya ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pasti akan memberkati saudara semua. Termasuk saya yang menyampaikan akan diberkati. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, saudara. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara, ya, sehingga bisa membesarkan channel saya ini, ya, dengan cara saudara yang mendengarkan bisa membagikan, share kepada yang lain, sehingga yang lain pun bisa diberkati Tuhan. Itu namanya pelayanan finger ministry, pelayanan jari, saudara. Ya, saya memproduksi, tanda kutip ya, menyiapkan firman Tuhan, saudara mendistribusikan. Ya, kita bisa bekerja sama untuk menjadikan semua bangsa murid, terutama Yerusalem kita, keluarga kita, lingkaran dalam kita, kemudian keluar. Saudara dengan mudah, saudara bisa membagikannya. Ya, tidak usah ragu-ragu, sebab firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Pastikan Anda mendukung channel ini dengan men-share, ya, memberikan komen yang positif, yang membangun setiap orang yang membacanya. Ya. Terima kasih sekali lagi, ya. Saya sangat appreciate, luar biasa atas dukungan saudara. Ya. Saudara, judul firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah siapapun dia. Ya, siapapun dia. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Dikatakan begini, Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Yesus ngomong, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini luar biasa, ya. Hukum, ya, yang Tuhan tetapkan. Ya. Dikatakan setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, ya, Tuhan juga akan mengakuinya di depan Bapa di sorga. Sebaliknya atau lawannya, kebalikannya. Kalau menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, ada terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan begini. Ceritakan imanmu kepada orang banyak. Jadi dikasih keterangan. Ceritakan imanmu kepada orang banyak. Tadi saya katakan, kita harus berani menyatakan atau membagikan, ya, firman Tuhan kepada siapapun, kepada orang banyak. Sebab iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus, yaitu firman yang diurapi. Ya. Setiap orang yang berkata kepada orang lain secara terbuka, ini secara terbuka, bahwa ia mengenal aku akan mengatakan secara terbuka di hadapan Bapakku di surga, bahwa aku mengenalnya. Jika ada orang yang berkata kepada orang lain bahwa ia tidak mengenal aku juga akan berkata di hadapan Bapakku bahwa aku tidak mengenalnya. Ya, mirip terus sekalian. Cuma di situ ada keterangan, ya, ceritakan imanmu kepada orang banyak. Kemudian dikatakan setiap orang yang berkata kepada orang lain secara terbuka, ya, secara terbuka. Ya. Terbuka artinya diketahui secara umum. Ya. Nah, satu lagi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kalau kita membaca beberapa terjemahan, itu memberikan kita berbagai sudut pandang dan perspektif yang memperjelas apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Dikatakan begini, bahasa Indonesia masa kini. Barang siapa mengakui di depan umum bahwa ia pengikutku. Lihat, saya ulangi bagian ini. Barang siapa, artinya siapa saja, mengakui di depan umum bahwa ia pengikutku. Ada kata pengikutku dan mengakui di depan umum. Aku pun, Yesus ngomong, akan mengakui dia di hadapan Bapakku di sorga. Nah, menarik saudara, ya. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal di depan umum, publik, bahwa ia pengikutku, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di sorga. Jadi saudara lihat, ya, terjemahan ini memperkaya kita dalam mengerti, memahami firman Tuhan. Saudara, Matius 10 ini, ya, dari ayat 1 dan seterusnya, ya, itu terdiri dari beberapa perikop. Nah, perikop yang kita baca itu salah satu bagian yang menurut saya masih ada hubungan. Ya. Pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kemudian Yesus mengutus ke-12 muridnya itu pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ya. Yesus memberitahukan adanya penganiayaan, ya, kepada murid-muridnya, bahwa ada penganiayaan bagi seorang murid, ya, karena mereka diutus seperti domba di tengah serigala. Itu ayat 16 sampai 20. Ya. Bahkan bukan itu saja, mereka bukan hanya dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh. Itu Matius 10 ayat 21, itu jelas. Ya, penganiayaan juga disertai ancaman pembunuhan. Ya. Kemudian saudara, di perikop selanjutnya, Matius 10 ayat 23 sampai 33, tadi yang bagian yang kita baca itu perikop New King James memberi judul perikop itu Yesus teaches the fear of God. Yesus mengajarkan, ya, untuk takut akan Allah. Jadi konteks ayat yang tadi kita baca itu tentang takut akan Allah. Makanya Matius 10 ayat 32 sampai 33, New King James secara spesifik lagi, ya, khusus 2 ayat itu memberi judul Confess Christ Before Men, ya, mengakui Kristus di depan manusia. Ya. Nah, itu sama dengan BIMK, ya. BIMK memberi judul 2 ayat tersebut mengaku Yesus di depan umum. Ya. Mengaku Yesus di depan umum. Nah, ini saudara sekalian penting sekali kita sebagai orang Kristen, ya,
untuk menyatakan diri ya sebagai orang Kristen, orang percaya mengikut Yesus. Nah, saya akan nanti lebih spesifik apa yang dimaksud mengaku ya di depan umum. Di situ ada kata siapa saja atau barang siapa atau setiap orang ya. Jadi siapapun di situ ya. Tidak hanya orang yang tidak percaya Yesus yang menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan juru selamat, ya bukan hanya mereka yang menyangkal bahwa dia nggak mau mengenal Yesus atau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang ditolak atau yang disangkal oleh Tuhan Yesus. Tetapi siapapun dia, itu maksudnya termasuk orang Kristen. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin? Orang Kristen kan dia pasti mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat, dia percaya. Kok bagaimana dia bisa disebut menyangkal? Nah, untuk itu saudara, kita harus memahami kata mengaku. Kata mengaku di situ dari bahasa Yunaninya homologeo, yang artinya to promise, ya, berjanji. To confess, mengakui. Ya, to publicly declare, secara publikasi, secara umum, mendeklarasikan. Ya. Kata homologeo artinya to say the same thing as another. Mengatakan sesuatu yang sama kepada yang lain. Jadi kepada A sama dengan kepada B dan seterusnya. Ya. Yaitu to agree with. Ya. Maksudnya setuju dengan. Nah, dengan siapa? Ya. Kata homologeo juga artinya to concede. Ya. Mengakui atau menyetujui atau concede itu menyerahkan. Ya. Yang terakhir kata homologeo itu artinya to declare openly. Mendeklarasikan secara terbuka. Ya. Nah, itu kata homologeo, ya saudara. Nah, sebaliknya, kata menyangkal, jadi mengakui, itu lawan katanya menyangkal. Itu dari kata menyangkal, dari kata Yunaninya arneomai. Ya, kalau mengaku homologeo. Jadi homologeo lawannya, ya, itu arneomai. Nah, arneomai itu artinya to deny someone, menolak seseorang, to reject, ya, menolak. Arneomai itu juga artinya repudiate. Repudiate itu artinya menyangkal atau menolak. Repudiate a person or belief, menolak, percaya, atau menolak seseorang. Ya. Itu kata arneomai. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mempunyai contoh, ya, kasus orang yang mengaku, ya, tapi dia juga menolak. Gitu. Dia percaya, tetapi dia tidak secara umum. Itu ada di Yohanes pasal 12. Ya, 12, khususnya ayat 37. Nah, di situ dikatakan begini. Ya, ini menarik, saudara sekalian. Yohanes 12 ayat 37 dikatakan begini. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, jadi secara kasat mata, mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Jadi Yesus melakukan mujizat untuk mengindikasikan atau menunjukkan atau menandakan bahwa dia itu memang utusan dari Allah Bapa di sorga. Ya, contohnya Nikodemus, itu mengaku Yesus itu utusan Bapa di sorga sebab dia melihat mujizat yang Yesus lakukan. Kalau orang nggak diutus oleh Bapa, nggak mungkin melakukan mujizat seperti itu. Dikatakan namun mereka tidak percaya kepadanya. Jadi di Yohanes 12 ayat 37, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka yang nggak bisa disangkal itu memang mujizat yang dari Allah. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, itu jelas. Itu menolak atau mereject, ya, menolak, ya. Tadi arneomai menolak orang dan juga menolak untuk percaya, ya. Jelas mereka tidak percaya meskipun udah mujizat di depan mata mereka. Nah, terjemahan NET, New English Translation untuk Yohanes 12 ayat 37 dikatakan begini. Although Jesus had performed so many miracles, sign, ya, meskipun Yesus melakukan banyak mujizat, tanda mujizat before them, di depan mereka, they still refuse to believe in him. They still refuse to believe in him. Nah, refuse to believe itu tadi terjemahan dari bahasa Yunaninya arneomai, ya, menolak untuk percaya. Ya. Nah, di pasal yang sama 12 di selanjutnya, khususnya ayat 42 dan 43 Yohanes 12 dikatakan begini. Namun, ya, ada kata namun atau tetapi, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Jadi ternyata ada yang menolak, ada juga pemimpin yang percaya kepadanya. Nyanyi besar Yesus. Tetapi perhatikan, oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Ya, jadi tidak mengaku terus terang. Homologeo juga artinya mengaku terus terang, selain mengaku di depan umum. Supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi saudara sekalian, pemimpin-pemimpin percaya tetapi nggak mau terus terang. Kenapa? Supaya nggak dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, tadi yang saya katakan, bisa juga dia percaya tetapi dianggap menolak. Karena apa? Tidak mau percaya secara terus terang, terbuka. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut dikucilkan. Ya, dikucilkan itu saudara memang strategi dari orang-orang yang membenci Yesus. Ketika orang dikucilkan secara ekonomi, ya, excommunication itu dikucilkan, udah dia akan menderita. Ya. Pengucilan itu akan membuat orang menderita. Ya. Nah, mengaku terus terang yang tadi di Yohanes 12 ayat yang ke 42 itu dari kata Yunani yang sama, homologeo. Jadi mereka percaya tetapi nggak mengakuinya terus terang di depan publik karena takut dikucilkan dan juga karena mereka apa? Menuntut atau lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya.
Nah, sekarang kita udah mulai paham bagaimana orang Kristen bisa menyangkal Yesus. Padahal kan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Yesus bisa tolak. Ya, di tengah peradaban masyarakat yang beragama, kemungkinan besar ya, tidak ada penganiayaan terhadap orang Kristen, ya, karena dijamin oleh undang-undang dan hukum. Nggak ada tekanan ya untuk menyangkal Yesus. Ya. Memang kalau di negara tertentu yang Kristennya minoritas, ya, kemudian dikuasai oleh mayoritas yang bukan Kristen, yang non-Kristennya lebih banyak, bisa ada penekanan, penganiayaan, ya, dipaksa untuk menyangkal kepercayaannya. Nah, tapi kalau pertanyaannya, kalau di tengah keadaan yang aman dan nyaman, di mana orang Kristen ya bisa menyangkal Yesus, ya, bagaimana menyangkal di depan umum? Karena nggak ada tekanan, begitu saudara sekalian. Jadi sekalipun dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi, nah ini yang disebut menyangkal, meskipun dia Kristen, ya, percaya Yesus, bahkan pergi ke gereja, bisa disebut menyangkal kalau dia tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, luar biasa kan nih firman Tuhan saudara sekalian. Jadi saudara dan saya, apalagi saya pendeta Kristen, ya, rohaniawan, itu bisa menyangkal Yesus kalau saudara dan saya tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Ayatnya di mana, Pak? Matius 7 ayat 21 sampai 23 dengan tegas Yesus mengatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu jelas. Bukan berseru Tuhan, Tuhan, apalagi di gereja pasti nyebutnya Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 lebih tegas lagi, lebih jelas lagi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Udah bernubuat. Kalau zaman sekarang itu sudah khotbah mengupas firman. Dan mengusir setan demi namamu. Setan-setan diusir secara jelas gitu ya. Ketika ada orang kerasukan setan dalam nama Yesus, keluar. Keluar. Karena ada otoritas, ada urapan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, jadi itu tiga prestasi rohani, bernubuat, ya, kemudian mengusir setan dan mengadakan mujizat. Itu kan prestasi luar biasa ya, prestasi rohaniawan, Kristen yang udah mantep ya. Tapi perhatikan ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ya, aku akan berterus terang di sini memakai kata Yunani yang sama tadi, homologeo, secara openly, secara publicly, secara terus terang, terbuka di depan Bapa di sorga, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tragis saudara sekalian. Bagaimana bisa orang Kristen, rohaniawan yang sudah melakukan mujizat, tetapi tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, bahkan ditolak, aku tidak pernah mengenal engkau, bahkan di label sebagai pembuat kejahatan. Wow, ini nggak main-main saudara sekalian. Jadi, kalau orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, dia bisa di-reject, dia bisa ditolak saudara sekalian. Mengerikan saudara sekalian. Nah pertanyaannya, apa kehendak Allah yang kita harus ketahui supaya kita jangan sampai tidak melakukan kehendak Allah ini, karena kita akan ditolak. Itu pertanyaan yang kritikal, yang penting. Yang sampai jadi Kristen tetapi nggak tahu. Sampai nanti di ujung maut, ketika ditolak, menyesal. Ya, kalau udah menyesal, gimana saudara sekalian? Nggak ada remit, nggak ada untuk kembali lagi. Ya, untuk itu saudara sekalian, dengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara yang mendengarkan, tetapi juga untuk saya. Ya, ini bahaya sekali kalau saya tidak memahami ini dan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Dia apa kehendak Allah? Kita baca di Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Yesus itu adalah prototipe orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, buktinya apa? Yesus itu orang yang berkenan kepada Bapa di sorga karena melakukan kehendak Bapanya. Ya, ketika dia dibaptis ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika dia dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, itu ada suara, ya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian ditambahkan ada suara, dengarkanlah dia. Nah kita harus dengarkan ini. Ya, apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi ini pertanyaan yang penting. Karena akan menyangkut atau punya implikasi yang tadi saya uraikan di depan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan, perhatikan, inilah pekerjaan, artinya sesuatu yang kita harus kerjakan, kita lakukan, yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Loh, percaya kepada Yesus itu pekerjaan yang dikehendaki Allah? Iya. Sekarang apa yang dimaksud dengan percaya Yesus? Bukan hanya mengaku Yesus Tuhan di mulut, kemudian di pikiran tok. Bukan hanya itu. Tadi kata mengaku itu artinya juga menyerahkan. Percaya artinya bukan hanya sekedar di mulut atau di pikiran, tetapi juga di dalam tindakan, di dalam wujud nyata. Jadi orang Kristen ya, percaya itu bukan hanya di pikiran, di hati, tetapi di tindakan. Ya, karena percaya itu, iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Itu iman, itu percaya. Jadi percaya itu ada produknya, ada wujudnya yang kelihatan dan bisa dirasakan. Bukan hanya orang di sekitar atau saudara sendiri, tetapi juga Bapa di sorga bisa merasakannya, bisa mengenalinya. Ya, kata mengenal di Matius 7, ya, itu ayat 23, itu kan
artinya ginosko itu artinya bisa merasakan. Ginosko itu artinya ya seperti hubungan suami istri, bisa merasakan. Jadi iman kita diwujud nyatakan, artinya bisa dirasakan oleh orang. Jadi ketika kita percaya, kita harus menjadi seperti yang kita percayai. Dalam hal ini, seperti Yesus. Kalau kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Dia sebagai pengikutnya, hidup kita harus seperti Dia hidup. Jadi dengan kata lain, kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Itu yang disebut kerja yang dikehendaki Allah itu. Makanya Paulus sangat memahami konsep ini. Makanya kepada jemaat Filipi dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kemudian ayat 13-nya, Allah akan mengerjakannya dari dalam, memberikan energi. Untuk apa? Bisa mewujudkan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu. Kita harus punya antusias mengerjakannya dengan takut dan gentar. Artinya dengan sangat serius. Nah itu ayat 12 Filipi 2. Konkretnya apa? Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi yang kita kerjakan adalah kita sendiri yang harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam diri kita. Kita harus kenalkan. Menaruh pikiran dan perasaan itu juga artinya memiliki jiwa seperti yang dimiliki Kristus. Atau memiliki attitude atau sikap tindakan seperti yang Yesus lakukan. Sebab hanya orang yang punya tindakan, sikap, perilaku seperti Kristus yang berkenan kepada Bapa di sorga. Di mana Yesus akhirnya akan mengakuinya. Jadi kalau Yesus tidak melihat ada perilaku, ada gairah, ada semangat seperti yang dia miliki, kita akan ditolak. Makanya kesempatan kita hidup di bumi ini 70 atau 80, kita harus membangkitkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Kita harus mengenalkan karakternya, kita harus mengenakan gairahnya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, itu seperti yang Yesus lakukan. Baru kita disebut orang yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakuinya di depan umum. Jadi kalau kita tidak dilihat, ini orang Kristen kok jahat seperti ini, nggak seperti Yesus Tuhannya, kemungkinan kita bisa ditolak, saudara. Ya. Jadi kehidupan kita harus sampai benar-benar begini. Orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Tuhannya pasti baik. Sebab apa? Dia melihat kehidupan kita yang miris, menjadi Kristen, sudah yakin mati pasti masuk surga, tetapi kehidupannya jahat luar biasa. Yang lebih menyedihkan, pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan, tetapi kehidupannya jahat. Itu pasti ditolak, saudara sekalian. Ya. Jadi nggak main-main, saudara sekalian. Makanya Kristen pertama di Kisah Para Rasul 11 ayat 28, itu karena perilakunya seperti Kristus. Coba kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan kan begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Mereka itu siapa? Itu Paulus, Barnabas, dan teman-temannya. Ya, perhatikan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, 1 tahun. Sambil mengajar banyak orang. Jadi saudara sekalian yang bisa mengubah kita itu pengajaran, itu firman. Ya. Di Antioquia lah, perhatikan, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi disebut Kristen. Kristen itu Kristianos. Kristianos itu dari kata Kristos. Kristos itu artinya yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus, yang disebut Al-Masih atau bahasa Ibrani Masiah, artinya yang diurapi. Jadi ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, menjadi seperti Kristus, perilakunya seperti Kristus, itu yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Karena hanya orang yang seperti Kristus, Kristen itu. Jadi kata Kristen itu sebenarnya luar biasa, powerful, ya, punya impact yang luar biasa. Tetapi karena sudah terbiasa, dia orang Kristen. Ya karena dianggap sudah punya pakai kalung salib, kemudian ke gereja. Apalagi kalau ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Ya. Tapi kalau perilakunya nggak seperti Kristus, dia akan ditolak. Jadi saudara sekalian, ini penting sekali ya kita mengerti apa yang dimaksud dengan Kristen. Kristen itu artinya memiliki gairah, spirit, semangat, perilaku, ya, jiwa seperti yang dimiliki Kristus. Ya, benar-benar seperti Kristus hidup. Ya. Kalau kita hidup seperti Kristus hidup, pasti kita diterima di kemah abadinya. Nah, Paulus memberikan contoh, jemaat mula-mula itu punya hidup seperti Kristus. Perilaku hidupnya itu memiliki kasih. Ya, itu dia jelaskan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Memiliki kasih, karena Allah itu kasih. Yesus hidup juga memiliki kasih. Makanya kalau orang Kristen jahat, punya niat jahat, nggak tulus, saya khawatir saudara sekalian, di ujung maut dia ketakutan. Sebab dia menghadap tahta pengadilan Kristus yang bisa mengadilinya. Ya, sampai sedalam-dalamnya, seadil-adilnya. Ya, apalagi kalau kita bengis kepada pembantu yang bekerja di rumah kita. Aduh, saya khawatir saudara sekalian. Kita akan ditolak, saudara sekalian. Mari, saudara, kita mau bertobat. Ya, meskipun kita Kristen sudah lama, kalau perilaku kita tidak atau belum seperti Kristus, mari kita bertobat, kita kembali. Tuhan, tolong aku untuk memiliki gairah, semangat, ya, perilaku seperti Kristus, supaya aku jangan ditolak. Aku rindu ketika bertemu dengan Tuhan, karena kita sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan serius, hidup dalam kekudusan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, kita diterima di kemah abadinya, dan diakui, inilah anakku yang kukasih, mari masuk menikmati kesukaan surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap